Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar bimbingan teknis pemakaian aplikasi pendataan aset pendidikan Nahdlatul Ulama untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten di gedung PBNU lantai 8 pada Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Kegiatan itu ditujukan untuk melakukan pendataan aset pendidikan yang dipunyai oleh PBNU. Dalam kegiatan tersebut, tim aset PBNU bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Kegiatan tersebut dipandu oleh Gus Ali Fahmi Perwira Negara selaku tim developer aplikasi. Adapun peserta BIMTEK adalah pengurus LP Ma'arif PWNU dan PCNU se-DKI Jakarta dan Banten. Sekretaris Tim Aset PBNU Haryanto Ohi menjelaskan bahwa progres pendataan aset pendidikan Nahdlatul Ulama hingga saat ini sudah mencapai 80%. Ia mengatakan pelaksanaan BIMTEK telah digelar di berbagai wilayah, yaitu di Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, BIMTEK akan dilaksanakan di Jawa Timur. Ia melanjutkan pendataan aset pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan langkah awal dalam agenda pendataan aset Nahdlatul Ulama secara menyeluruh, sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Alhamdulillah sejak dibentuknya tim aset pendidikan PBNU yang kita sudah melakukan BIMTEK di 4 wilayah, bahkan 5 dengan hari ini, itu telah melakukan pendataan di wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, dan Yogyakarta, serta pihak online dengan Jawa Tengah, itu sudah melakukan kerja real terkait dengan bagaimana menginput aset-aset pendidikan yang ada di lingkungan NU. Dan hari ini data yang kita dapatkan ya sudah terinput itu validasi terkait dengan aset pendidikan yang dimiliki oleh NU yang bukan afiliasi sudah ada 80% yang masuk di dalam data. Setiap rata-rata Jawa Barat dan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jawa Timur insya Allah besok kita akan lakukan di Jawa Timur dengan 32 PC yang akan hadir untuk melakukan inputting data terkait dengan aset pendidikan yang ada di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Sesuatu yang harus menjadi tren baru dalam hal membangun mindset bagi pengurusan LP Ma'arif NU di seluruh wilayah yang menjadi sasaran pendataan awal ini adalah mindsetnya harus berubah. Paradigmanya terkait data itu, kepentingan data itu untuk kelembagaan secara makro sehingga PBNU memiliki database yang big data yang akan menjadi rujukan bagi mengimplementasikan berbagai program-program pendidikan PBNU. Nah, kendala utama sih sebenarnya ada kesadaran utama bagi operator-operator satuan pendidikan. Karena masalahnya ya kita melakukan pendataan ini betul-betul adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan cara ikhlas beramal lah, mengabdi untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Gus Ali Fahmi turut menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai developer aplikasi aset Nahdlatul Ulama berdasarkan kesamaan visi dan misi dalam menciptakan tata kelola aset PBNU yang lebih terstruktur dan sistematis. CEO PT Siesta itu menjelaskan semangat yang dimiliki oleh tim developer adalah semangat untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama sebagaimana khidmat seorang santri kepada kiainya. Saat ditanya tentang keamanan sistemnya, ia menjamin produk aplikasinya mempunyai tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi dari peretasan data atau penyalahgunaan data. Kebetulan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PT Siesta secara resmi ya, tapi kebetulan saya menggunakan sumber daya yang ada di kantor saya karena kebetulan saya pemiliknya, sehingga kita menggunakan teman-teman yang ada di PT Siesta untuk membantu PB dalam hal visinya PB untuk menginventarisir aset-aset sehingga bisa mencapai tata kelola yang lebih baik lagi seperti itu. Nomor 1 itu adalah semangat khidmat, dan kemudian nomor 2 adalah selama ini yang kita lihat adalah Jamiah NU sebagai Jamiah itu memiliki beberapa faktor-faktor yang banyak, terutama itu tidak berdasarkan data yang akurat ataupun bergerak berdasarkan data-data yang baik seperti itu semua. Karena memang sistem informasi aja dalam hal organisasi itu masih kita bisa bilang cukup lemah lah dalam hal kultur dalam budaya NU sebagai organisasi seperti itu. Nah, saya tergerak dalam artian dengan keahlian yang saya miliki sebagai seorang santri yang kebetulan agak melenceng dari tracknya ya. Kalau biasanya kalau santri itu kan kalau nggak ke IAIN ataupun mungkin ke Mesir ataupun ke Maroko dan sebagainya, atau paling nggak ke Mahat Ali dan sebagainya, saya melenceng karena mendalami ilmu engineering seperti itu. Nah, saya melihat
potensi yang ada di PBNU ini akan sangat maksimal sekali kalau didukung oleh sistem informasi dan data yang sangat akurat. Dan kebetulan saya memiliki keahlian di sana dan ini bisa memenuhi dawuh kiai saya bahwa dimanapun kita berada selalu berkhidmat kepada jamiah ini, seperti itu. Ya, sesuai dengan pengalaman profesional tim saya, kurang lebih kita memang dari teman-teman yang memang di sisi bidang IT, terutama programming dan juga engineering di bidang IT, sistem informasi, itu kita memiliki pengalaman kurang lebih 15 tahun terakhir ini tim yang saya ajak untuk mengembangkan aplikasi seperti ini. Nah, tentunya yang namanya keamanan tidak ada yang namanya keamanan 100%, tapi kita sudah merancang dan juga mengembangkan sesuai dengan best practice IT lah tentang mengamankan data. Kemudian juga kita misalnya contoh dalam hal keamanan kita bekerja sama menggunakan identity yang berasal dari Google, sehingga untuk masalah email dan data dan sebagainya itu maka akan dilindungi oleh proteksi Google. Sedangkan untuk data center sendiri kita menempatkan data center yang ada di PBNU juga, dan juga data center yang kita kelola sendiri yang berada tersebar di beberapa titik, sehingga ada yang namanya redundansi dan juga keamanan bagaimana kita bisa mengelolanya itu secara mandiri. Jadi kita ada beberapa data center dan juga kita menggunakan teknologi pengamanan yang standarisasi industri supaya bisa dijamin keamanannya data seperti itu. Sebagai informasi, tim aset PBNU merupakan tim ad hoc yang dibentuk oleh PBNU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset Nahdlatul Ulama. TVNU melaporkan.